Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggi Pramudi, NIM saya 415180101178. Saya di sini ingin menjelaskan tugas besar 1 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ini ada isi review jurnal. Ini ada judul jurnal perancangan jaringan komputer berbasis mikrotik router iOS pada SMA N4 Praia. Lalu sumber jurnal dari JIRE, Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronika. Lalu untuk volumenya 1, nomor 1 dan halaman 50-56. Untuk tahun penerbit jurnal tahun 2018. Penulis Sofyan Sumardi dan Muhammad Taufan Asri Zain. Lalu saya di sini ingin membahas abstraknya. Teknologi informasi dan komunikasi TIK merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, menjadi suatu keharusan bagi SMA N4 Praia sebagai sebuah institusi pendidikan menengah atas untuk membangun teknologi jaringan komputer. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam sistem administrasi maupun proses belajar mengajar, TIK perlu dirancang dengan baik untuk menjamin agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan visi misi bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Perancangan jaringan komputer di SMA N4 Praia menggunakan pendekatan Network Development Life Cycle atau disebut juga NDLC sebagai metode pengembang, mencakup sejumlah tahap yaitu analisis, desain, simulasi, prototyping, implementasi, monitoring, dan manajemen. Proses analisis yang dilakukan terbagi menjadi beberapa proses yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan perangkat, hardware, software, brandware, analisa kebutuhan jaringan, analisa kelayakan sarana prasarana, dan kelayakan sumber daya manusia, serta melalui analisa topologi jaringan dengan mendesain arsitektur dan desain jaringan komputer, desain jaringan local area network, LAN, dan wireless fidelity Wi-Fi berbasis mikrotik router OSTM. Implementasi penggunaan mikrotik router OS pada jaringan internet SMA N4 Praia dapat memberikan hasil yang efektif dan optimal untuk membagi bandwidth pada setiap klien sesuai peruntukan dan memudahkan administrasi dalam mengelola jaringan agar tetap stabil dan memberikan hasil yang maksimal. Pendahuluan dunia teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology, atau yang lebih dikenal dengan sebutan dunia IT, memang tidak bisa dipisahkan dengan jaringan komputer. Perkembangan dunia jaringan komputer yang sangat cepat. Semua komputer diharapkan dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dengan medium tertentu. Pada jaringan local area network yang disebut dengan LAN, dikenal dengan jaringan komputer menggunakan kabel sebagai media penghubung agar beberapa komputer dapat saling berkomunikasi. Namun seiring dengan kemajuan waktu dan teknologi, juga kebutuhan manusia akan mobilitas mudah berpindah-pindah dan fleksibilitas yang tinggi meruntut sesuatu yang lebih praktis, dan teknologi Wi-Fi memberikan jawaban untuk kebutuhan tersebut. Ini ada kajian pustakanya Sofyan Sumardi dan Muhammad Taufan Asri Zain dalam penelitian tentang membangun jaringan hotspot Wi-Fi RT atau RW-Net menyatakan dalam sistem DHCP, server dan statik AAA digunakan radio server yang berada dalam internal mikrotik. Membuat aplikasi database AAA dan aplikasi untuk verifikasi password. Usahakan tidak lebih dari 40 klien yang terhubung dalam satu akses point agar performa maksimal. Dalam satu network, sebaiknya menggunakan produk akses point dari vendor yang sama karena akan membutuhkan waktu untuk membiasakan melakukan setup dari setiap produk yang berbeda. Ubah konfigurasi default access point seperti SSID, IP address, dan password bawaan dari vendor supaya keamanan akses terhadap Wi-Fi tersebut lebih baik. Aktifkan
fitur security pada access point untuk meningkatkan keamanan jaringan bila diperlukan. Tujuan dan subjeknya ialah Sofyan Sumardi dan Muhammad Taufan Nasrizain dalam penelitiannya mengenai analisis perancangan jaringan komputer menyadapkan untuk mengukur kinerja jaringan komputer yang telah diterapkan di INA Garuda Yogyakarta dengan menggunakan metode pendekatan sistem. Pendekatan sistem dapat dilakukan dengan membagi proses kerja menjadi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah analisis kebutuhan, requirement analysis, analisis aliran, flow analysis, arsitektur jaringan, network arsitektur, dan desain jaringan, network design. Setiap bagian akan saling terkait sehingga menghasilkan rancangan dan desain jaringan komputer yang baru. Sofyan Sumardi dan Muhammad Taufan Nasrizain memilih subjek penelitian di SMA 4 Praya. Metode penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sofyan Sumardi dan Muhammad Taufan Nasrizain termasuk metode kualitatif karena penulis melakukan pengumpulan data melalui yang pertama wawancara, yang kedua pengamatan, yang ketiga studi pustaka, lalu mencari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang kedua penelitian kepustakaan atau disebut juga library research. Lalu ada hasil penelitian. Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan uji coba dan hasil dari perangkat yang diterapkan pada objek penelitian, baik itu uji coba dari sisi server maupun dari sisi klien perangkat pengembangan sistem jaringan yang sudah diterapkan pada objek yang sebenarnya. Lalu hasil penelitiannya dari spesifikasi hardware dan spesifikasi softwarenya. Di sini spesifikasi hardware yang pertama MikroTik router US RB941, kabel UTP, unshielded twisted pair, dan tang crimping. Lalu ada konektor RJ45, lalu ada access point A7210N, lalu ada switch, modem, dan juga komputer dan laptop. Lalu untuk spesifikasi softwarenya, yang pertama Winbox, yang kedua iOS server MikroTik, yang ketiga iOS client Windows, yang keempat Google Chrome. Hasil penelitiannya, yang pertama interface list hasil konfigurasinya, lalu di bagian yang kedua ini IP address hasil konfigurasi, lalu yang bagian 3 NAT network address translation hasil konfigurasi. Lalu di bagian 4 ini ada hasil dari uji coba verifikasi dari router kedua ke router utama. Lalu ini yang kelima, uji coba verifikasi ke Google. Kesimpulan penelitiannya adalah dari hasil pemaparan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil uji coba yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan rancangan jaring komputer local area network atau disebut juga LAN dan wireless fidelity WiFi area berbasis MikroTik router yang dapat diimplementasikan pada SMA 4 Praya. Yang kedua, dari sisi administrasi, sistem login pada MikroTik hotspot dapat lebih mempermudah dalam hal pemeliharaan dan monitoring karena seluruh aktivitas menggunakan dapat dilihat dari MikroTik. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihannya, penulis memberikan solusi yang jelas dengan mengeluarkan analisa pembuktian dalam pembahasan. Yang kedua, penulis mampu memaparkan struktur organisasi dan fungsinya dengan sangat baik. Yang ketiga, penulis mampu memberikan penjelasan tentang sejarah subjek penelitiannya. Lalu ada kekurangannya yaitu penulis hanya meneliti untuk penggunaan LAN dan WiFi tanpa memikirkan terjadinya serangan internet dari luar sana.
itu yang dapat saya sampaikan dari tugas besar 1 pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.